Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara seperjuangan yang tetap setia mengawal pemilu sampai tuntas secara adil dan memenangkan rakyat. Kita tahu bahwa semangat rakyat di mana-mana ingin melakukan satu gerakan menuju ke hak angket ke DPR. Tapi sebelum kita membicarakan ke sana, kita tahu apa yang harus bisa dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban, terutama pada penyelenggara pemilu yaitu KPU. Bersama kita pada siang hari ini ada Bapak Agus Maksum dan ada Bapak Dr. Marwan Batubara dan ada Bapak Dwi Cahyo, mantan Ketua Hakim Agung ad hoc. Kita akan membicarakan apa sepantasnya yang harus dilakukan kepada KPU, terutama tentang rekap rekap ya. Karena mereka lah yang menciptakan, mereka yang melaksanakan, tetapi mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sedang menjadi kacauan di KPU. Setelah tuduhan-tuduhan banyak tentang server ada di Singapura, ada di Cina, ternyata sekarang sudah kembali pelan-pelan. Jadi tentu tidak bisa lagi tentunya KPU ini dipercaya untuk melanjutkan yang sudah ketahuan kejahatan-kejahatan, kecurangannya, ketidakmampuannya. Nah, maka mungkin kita mencoba minta tanggapan dari para tokoh yang ada. Dan pertama saya minta kepada Bapak Agus Maksum, karena sebentar lagi kayaknya ada acara keluar, saya minta untuk menuntaskan apa yang sebaiknya dilakukan kepada KPU ini. Jangan. Ya, jadi kekacauan pemilu yang luar biasa ini sebenarnya sumber masalahnya ya KPU yang bertanggung jawab. Catatan saya yang paling penting adalah ya selain persoalan pelanggaran yang dibiarkan, yang KPU sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap kekacauan utamanya adalah satu tentang 54 juta DPT yang kita minta diverifikasi dan validasi. Itu tidak dilakukan sehingga kemudian KPU justru memberikan jawabannya tidak masuk akal. Simpel aja jawaban tidak masuk akal. Kita minta divalidasi orang yang usianya 1030 tahun. Dijawab bahwa 1030 tahun itu ada memenuhi syarat, kan itu bukan masuk akal kan? Nah, lalu akhirnya jumlah DPT itu kita tidak tahu berapa finalnya. Jadi artinya pada waktu kemarin itu kita mau suaranya itu terpukul berapa nggak ada acuannya. Ya kan? Kalau DPT final itu segini melebihi segini berarti ada pemilih tambahan atau segini berapa persen. Sekarang mau mengacu ke berapa? Nggak ada DPT finalnya itu satu. Nah, yang kemudian ini menjadikan saya mengatakan beredarnya puluhan juta surat suara di luar TPS yang beredar entah di mana, yang hari-hari ini dia akan berubah menjadi suara masuk melalui kotak suara yang sekarang itu naga-naganya sudah kita lihat tuh di mana-mana terjadi clash antara penjaga kotak suara itu dengan mereka yang berubah-ubah, kan itu sudah muncul gitu ya. Satu itu soal DPT yang menghasilkan surat suara puluhan juta beredar sekarang menjadi operasi penyesuaian di lapangan. Itu tanggung jawabnya KPU dan saya kira ini tindakan pidana yang sudah kita laporkan juga. Yang kedua tentang Sirekap. Nah, Sirekap ini menjadi malapetaka dari sebuah demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu kan 50% plus 1 rumusnya dan juga one person, one value, one vote. Satu orang itu nilainya tidak bisa dinilai dengan uang. Bayangkan saja 50% per 1 itu kalau terjadi persaingan ada dua gitu ya. Ini kemudian satu suara ini ke sini atau ke sini, ini dia jadi menang. Nah, ini yang namanya Sirekap itu merubah suara luar biasa banyaknya, bukan cuma satu, dan itu adalah sebuah kesengajaan. Yang jelas sebuah kesengajaan. Kenapa kesengajaan? Satu, ya Sirekap ini kan kelanjutan dari Situng, dan saya sih mengatakan ini bukan Sirekap, ini sebenarnya Situng 2019 yang dioperasikan ulang karena Sirekap itu tidak beroperasi dan tidak siap. Saya mengatakan tanggal 13 Februari di podcastnya Hersu, saya katakan bahwa Sirekap ini tidak siap
dan kita sudah lakukan investigasi dengan KPPS itu di situ saya mengatakan kalau di tanggal 14 Sirekap itu menghasilkan hitungan, maka itu pasti simulasi, gitu kan. Nah, dan ternyata kemudian Sirekap itu tidak berfungsi, yang difungsikan situng yang kemudian diberi nama pemilu 2024.kpu.go.id yang servernya itu ada di Xinjiang Taobao yang bagian dari sebuah grup perusahaan Alibaba yang berkedudukan di China, dan juga servernya itu ada di China juga gitu ya, yang baik Pak Gus, itu kan sudah diungkap beberapa hari yang lalu ya. Tidak ada tanggapan apa-apa. Nah, intinya kalau memang KPU sudah tertuduh seperti itu dan dia tidak bisa melakukan apa-apa, jangan-jangan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka rakyat kan tentu harus melakukan tuntutan atau punishment. Apakah dia harus diganti, ditutup, atau rakyat harus berbuat apa terhadap KPU yang seperti itu? Iya, KPU sudah tidak bisa dipercaya dengan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal itu mengelabui kita seolah-olah dia melakukan minta maaf dan koreksi, nggak bisa dikoreksi. Apalagi kemudian dikoreksi pada DPT pada TPS itu nggak bisa. Ini penanganannya bahkan apa yang terjadi itu nggak boleh diubah. Jadi kalau mau mengkoreksi maka dia harus membuat namanya Sirekap perbaikan atau pemilu 2024 P1 gitu ya, dan itu kemudian dilakukan perhitungan ulang sehingga kemudian ini dan harusnya tidak boleh lagi dilakukan oleh KPU, harus ada badan khusus yang mengambil alih itu independen. Kenapa KPU ini sudah tidak bisa kita percaya. Dia membuat sistem dengan celah seperti itu, yang kemudian dimasuki celahnya itu bahkan ada sekian banyak orang menjelaskan, pakar-pakar IT menjelaskan itu kerjaan software yang ditanam di situ, ya kan? Saya kira KPU memang sudah tidak bisa lagi kita percaya, harusnya ya ada badan khusus yang mengambil alih ini. Ya, lalu kalau tidak ya rakyat aja mengambil alih ke situ, ke KPU di situ ya, supaya kemudian ini proses mestinya harusnya sudah nggak bisa dilanjutkan, nggak bisa dilanjutkan, udah terlalu banyak bukti. Ya, yang paling telak saya kira ya Sirekap ini udah diungkap sekian banyak orang, lalu kemudian diperbaiki itu kan cuman kamuflase aja. Itu diperbaiki itu di situ berpindah ke sana, nanti itu kemudian sistemnya akan melakukan pengolahan, akhirnya kemudian dibagi rata semua TPS itu nanti ya normal semua kelihatannya gitu. Ini sudah nggak bisa, proses ini sedang berjalan, harus ada yang bisa menghentikan. Jadi kejahatan KPU, kalau kita katakan kejahatan karena sudah banyak bukti-bukti itu sebenarnya dia berdiri sendiri atau sudah ada yang ngatur maka ada keputusan TSM itu berarti kan ini ada berbagai pihak yang sudah melakukan perencanaan kejahatan ini. Iya, saya kira KPU itu malah justru pion aja menurut saya kan. Dalam algoritma yang saya buat itu kan quick on itu bukan KPU. Ya kan itu pihak luar. Lalu Sirekap sama dengan quick on, ya kan gitu. Lalu kemudian ketika kita mintai pertanggungjawaban, ya ngomongnya itu nggak sesuai dengan fakta, kan gitu. Apa faktanya? Faktanya misalnya kesalahan Sirekap entry data itu dia salahkan pada OCR, OMR, kamera, kan gitu. Padahal itu kesalahannya terletak pada KPU. Simple untuk mengatakannya. Kamera itu sudah akurat. Kalaupun kamera itu menghasilkan angka melebihi 306, kalau Sirekapnya itu didesain benar bisnis prosesnya, maka ada entry data melampaui 306 itu harusnya nggak bisa masuk. Tapi kan ini sengaja, faktor kesengajaan mendesain entry data di TPS melebihi 306 sehingga bisa sampai yang saya temukan itu, yang saya temukan sendiri maksud saya ya, itu ada satu TPS untuk 02 itu bisa 136.118. Bayangin aja itu satu TPS. Jadi itu kan berarti memberikan sumbangan pada persentase 02 itu terjadi di tanggal 14-15. Ya berarti ketika kemudian Sirekap yang kita kira tidak berjalan itu ternyata berpindah. Sirekapnya tetap berjalan, tapi dia berpindah pada namanya situng yang dikasih nama pemilu 2024.kpu.go.id. Sirekapnya tidak berfungsi, yang berfungsi itu situng 2019. Kesalahannya sama persis. Ya bahkan ini lebih parah. Jadi saya kira ini harusnya dihentikan, diambil alih sebuah badan khusus yang independen.
untuk mengoperate ini semua kalau memang pemilu itu mau dilanjutkan. Kalau menurut saya harusnya dihentikan, stop pemilu ulang. Mestinya rakyat sekarang ini berancang-ancang untuk melakukan apa yang sebaiknya diberikan kepada KPK. Saya setuju dengan Bu Kusnul Maryam. Udah nggak usah kemana-mana, ini di KPU aja. Selesaikan di KPU. Baik, sebelum jangan mungkin sekali lagi, tetapi saya ke Pak Dwi Cahyo dulu. Ini tadi kan jelas sekali banyak persoalan hukum yang timbul di KPU ini, Pak. Mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Rahel terhadap apa yang sedang terjadi tentang Sirekap tadi, ketidakmampuan KPU ternyata mengendalikan lebih lanjut terhadap Sirekap itu, dan tidak pantas kalau dikembalikan kepada KPU. Jadi secara hukum rakyat itu nampaknya mau ngambil alih kalau tadi disampaikan mencuat apa pendapat Bu Husnul Berdubi, yaitu itu akan bisa dilakukan oleh rakyat. Mungkin silakan Pak. Ya unik. KPU ini kan adalah sebuah lembaga, sebuah lembaga yang menangani proses pilpres dan pileg. Tentu orang-orang yang ada di dalam situ, orang-orang yang menduduki jabatan di KPU, ditambah juga dengan yang ada di Bawaslu, itu harusnya orang-orang yang punya integritas yang tinggi, profesionalisme yang memadai, kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat, memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, bukan tanggung jawab terhadap penguasa, tapi terhadap bangsa dan negara. Ketika ini tidak bisa dijalankan oleh lembaga yang namanya KPU ini, termasuk yang dibuat adalah kesalahan-kesalahan di Sirekap itu, maka di sini sudah terjadi suatu ketidakprofesionalisme pejabat-pejabat yang ada di KPU. Nah, kalau sudah menyangkut masalah seperti ini, harusnya kan ada satu lembaga yang namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dia nggak tahu, harusnya dia sudah tahu. Begitu juga Bawaslu. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah seharusnya Bawaslu itu adalah mencari kesalahan-kesalahan, nggak usah nunggu laporan. Tapi yang terjadi sekarang ini, Bawaslu itu nunggu laporan, kan lucu. Bawaslu tugasnya iya, dia menerima laporan juga. Tapi di samping menerima laporan, dia juga harus ke lapangan. Dia juga harus mencari kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh KPU, termasuk Sirekap ini. Jika Bawaslu bisa menemukan itu, Bawaslu harus bertindak. Nggak usah nunggu laporan. Sekarang yang terjadi kan Bawaslu menunggu laporan. Seharusnya Bawaslu sudah bisa dia masuk ke sana untuk menemukan terjadi kecurangan-kecurangan atau kesalahan-kesalahan melakukan ya seperti yang tadi Mas Agus sampaikan, dari Sirekap kemudian bisa dialihkan ke Situng, seperti itu. Nah, itu mesti kita cari tuh suatu saat, ya kalau nanti Mas Agus ada waktu, cari itu buktinya, peralihan dari Sirekap ke Situng itu. Beberapa waktu yang lalu DKPP kan pernah melakukan koreksi dan dia boleh dikatakan menyalahkan secara etika KPU dalam menerima. Nah, kalau saat sekarang ini kira-kira ketidakpercayaan rakyat ini sekarang kepada KPU seperti ini, mestinya DKPP bertindak atau mempunyai fungsi untuk menegur atau mengingatkan KPU gitu? Kalau kita ambil urutannya kan dari penemuan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada di KPU, seluruh yang ada pejabat maupun seluruh personil yang ada di KPU, itu kan seharusnya Bawaslu menemukan kesalahan-kesalahan itu, baru diproses. Tentu laporan itu tidak hanya berhenti di Bawaslu, Bawaslu juga harus koordinasi dengan DKPP. Jadi 3 lembaga ini seharusnya mereka melakukan semacam pertemuan-pertemuan rutin ya, sehingga ada satu kerjasama. Kerjasama bukan dalam arti negatif ya, kerjasama dalam arti positif. Artinya
fungsi kontrol juga dari Bawaslu juga harus ada, sehingga Bawaslu juga harus punya kemauan untuk mendapatkan kesalahan-kesalahan dari KPU, terjunlah ke lapangan langsung, kemudian dia mencari kesalahan-kesalahan itu, kecurangan-kecurangan itu, dan dia nanti juga bisa kerjasama dengan DKPP untuk mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya seperti apa. Mestinya kan begitu. Nah ini kan pemilih melihat sendiri yang terjadi apa? Banyak justru laporan dari masyarakat. Loh, tugas Bawaslu ini masa menunggu laporan dari masyarakat? Baik Pak, jadi ini yang sangat penting sekali ini Pak Marwan ini. Tadi sudah dijelaskan sama Pak saya sama Pak Agus. Ini rakyat kan sudah mendesak masalah angket itu. Tetapi ini persoalan KPU ini kalau bisa ditanggapi dari beberapa usulan, terutama ada Husnul Maria mengatakan kalau sudah seperti itu duduki saja lah, duduki KPU sehingga itu betul-betul bukan disabotase tapi diambil alih oleh rakyat atau diputuskan sampai ada penggantian segala sesuatunya sebelum kita bicara masalah tuntutan hak angket ini. Ya, terima kasih Om Lim. Jadi saya kira catatan penting kita yang paling utama adalah bahwa pemilu telah berlangsung secara curang. Nah, kecurangan ini dimulai sebelum pemilu itu berlangsung sampai setelah berlangsung. Itu satu hal. Hal lain bahwa penyelenggara pemilunya ini juga bermasalah dan merupakan bagian dari rezim. Jadi kalau sudah melihat itu, sebetulnya rakyat itu bisa saja memulai dengan menuntut wakil rakyat menjalankan tugas pengawasannya. Pengawasannya itu apa? KPU audit, kemudian pemerintahnya yang terlibat kecurangan sejak sebelum pemilu ini diselidiki menggunakan hak angket. Nah, ini cara yang memang dijamin dalam undang-undang. Dan kalau kita misalnya melakukan demo, kita berkumpul dan menyatakan pendapat, ini juga dijamin oleh konstitusi. Nah, kaitannya dengan apakah kita harus duduki KPU atau tidak, bisa saja itu nanti kita duduki lalu KPU bisa berhenti. Tapi apa solusinya gitu? Apa yang hendak kita capai di sana? Dibanding misalnya angket ini wakil rakyat, mereka punya hak untuk melakukan penyidikan. Nah, termasuk juga untuk menjalankan tugas pengawasan dari sisi mengaudit secara forensik, secara menyeluruh tentang bagaimana KPU itu menyelenggarakan pemilu ini, ditambah lagi tentang bagaimana menggunakan perangkat yang namanya sistem IT. Artinya ini kita bersuara, berharap nanti rakyat itu menuntut memang dalam koridor hukum dan kelihatan prospek hasilnya itu seperti apa sepanjang DPR itu menjalankan fungsi atau tugas angketnya itu secara objektif dan profesional dan tanpa intervensi. Sehingga dengan begitu kita berharap nanti ada hasil. Apa hasilnya misalnya? Kalau memang ditemukan kecurangan TSM, itu kan tadi sudah disebutkan, dampaknya adalah bahwa yang terlibat ini didiskualifikasi, ya kan? Lalu lebih lanjut lagi, kalau yang namanya pemerintah yang memang sedang diangket oleh DPR misalnya, diselidiki oleh DPR, kemudian ditemukan kejahatan yang dilakukan oleh Presiden, ditambah lagi hasil audit KPU, IT-nya dan bagaimana mereka menjalankan fungsi pengawasan itu atau menyelenggarakan pemilu itu, ditemukan pula hal-hal yang memang melanggar, ini dikombinasikan, lalu nanti dari situ bisa ada pernyataan pendapat dari DPR yang misalnya bahwa memang Presiden Joko Widodo terlibat dalam menjalankan pemilu yang curang secara TSM.
ini bisa dimakzulkan. Kemudian kalau memang penyelenggaraan pemilu oleh KPU ini bermasalah secara hukum, ini bisa dibatalkan. Salah satunya itu adalah membatalkan 02 sebagai paslon dalam Pilpres. Jadi artinya kita lebih bisa melihat ada prospek solusi yang memang dalam koridor hukum dan bisa dipercaya dibanding sekedar kita menduduki KPU lalu untuk apa? Karena kalau menduduki KPU lalu mereka berhenti bekerja, itu bisa nanti jadi alasan misalnya situasi memaksa, lalu presiden terbitkan dekret lah, atau memperpanjang jabatannya Jokowi lah. Ya kan, ini kita harus ukur juga ini apa. Tapi saya setuju bahwa itu sebagai pressure oke. Tapi pressure yang lebih mendesak bagi rakyat sekarang saya menganggap itu lebih kepada gimana kita mendesak DPR untuk segera menjalankan fungsi atau wewenangnya menjalankan angket, terutama yang terkait dengan pemilu curang, dan itu pasti yang kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu ini. Ya, jadi memang angket itu bukan kepada lembaga KPU, tapi memang ini bagaimana kebijakan dan juga peraturan-peraturan atau sepak terjang pemerintah dalam kaitannya dengan pemilu ini. Itu lebih relevan dan itu yang dijamin oleh konstitusi menurut pasal 20A Undang-Undang Dasar. Itu saya kira bukan kita bicara melakukan sesuatu. Kita mengerahkan misalnya cukup banyak orang, tenaga, pikiran, ya, gerakan untuk melumpuhkan KPU katakan. Tapi kita tidak bisa menjamin itu akan mendapatkan hasil yang lebih terukur. Terukur kalau kita lewat bagaimana DPR itu menjalankan fungsi angketnya. Ya, baik. Saya kira begitu. Ya, kalau itu, Pak Agus, tentu apa yang disampaikan Bu Husnul Maria, saya tidak menyimak sampai apa itu habis, mungkin Pak Agus bisa menyampaikan. Mendudukin itu kan tentu ada satu tujuan, karena memang dikasih punishment dan harus tidak punya kekuatan moral lagi lah ke pengurus KPU itu, kan memang harus dilakukan satu langkah-langkah. Iya, jadi intinya kan kekacauan itu terletak pada penyelenggaraan. Dan penyelenggaraan itu masih belum selesai dan itu kan dioper oleh KPU. Mulai dari pembuatan DPT-nya, sekarang penghitungannya dengan Sirekap yang sudah jelas Sirekap ini satu kesengajaan yang tidak terbantahkan lagi bahwa mendesain sebuah sistem perhitungan untuk memenangkan salah satu paslon, mengizinkan adanya satu software bekerja di dalamnya, menghasilkan angka-angka yang kemudian prosentase perolehan paslon tertentu itu sama dengan quick count, dan sekarang perhitungan-perhitungan di lapangan-lapangan itu juga berikutnya akan menyesuaikan angka-angkanya. Ini kan proses penyelenggaranya itu kan KPU dan sedang berlangsung, dan itu akan menghasilkan sebuah keputusan yang tiba-tiba keputusan itu kalau terjadi akhirnya kemudian kita digiring kepada Mahkamah Konstitusi MK. Yang persidangan-persidangan itu saya kira itu badut-badutan yang saya sudah alami lah. Sekarang itu juga di persidangan-persidangan yang di Bawaslu, persidangan di Gakumdu, prosesnya ini serba tidak masuk akal. Bayangin aja Pak Lim, ya, saya sidang di Bawaslu di Semarang. Pada saat itu sidang itu menyidangkan laporan tentang 54 juta. Ya, DPT dan Jawa Tengah itu ada bagian sekian kan gitu kan. Lalu KPU itu menyangkal bahwa itu adalah DPT, dia bilang itu adalah DBS. Sudah diperbaiki di DPT. Lalu saya dihadirkan. Ketika saya dihadirkan, saya membawa bukti bahwa itu adalah DPT final yang berasal dari KPU. Lalu kita bersepakat untuk menampilkan ya bukti atau yang kita bawa itu untuk kita tampilkan bahwa itu adalah bagian dari DPT final 2 Juli. Ketika saya mau menampilkan, tiba-tiba layar itu disabot oleh Ketua KPU di Jawa Tengah, ya kan? Lalu kemudian tampillah bukti-bukti yang itu dari KPUD yang kemudian memancing pertanyaan saya tentang sekian ratus ribu yang dilaporkan. Ini DPT atau bukan kan? Begitu dia bertanya. Ya tentu saja kalau saya bilang ya itu salinan. Ketika itu kemudian dia akan mengatakan, nah ini bukan DPT kan? Nah itu arahnya
arahnya mereka itu. Saya protes keras. Kan ini waktunya saya itu salinan DPT betul, tapi salinan DPT itu diambil dari DPT. Ini yang saya bawa ini, sehingga kemudian tentu saja ketika dia menyampaikan 500.000 DPT bermasalah, tidak mungkin menampilkan DPT finalnya kan, maka kemudian disalin. Nah aslinya ini itu nggak sempat ditampilkan dan nggak boleh ditampilkan sampai akhir persidangan, dan itu dilakukan oleh Ketua KPUD bersekongkol di dalam sidang dengan semua majelis hakim yang dari Bawaslu itu. Jadi ini badut-badutan, ini akan berlangsung terus, termasuk juga kemudian badut-badutan nanti dibawa ke MK tuh. Sudah ada yang berdiri di MK di sana penantang-nantang kan, dan saya kira itu badut-badutan terus semua ini. Oleh karena itu jangan sampai badut-badutan ini itu berlangsung. Kita sendiri juga sudah melaporkan melalui jalur hukum, sidang badutannya belum terjadi tetapi sudah ditolak dulu, ya kan? Apa itu namanya, laporannya itu sudah ditolak dulu, gitu kan? Sehingga kemudian seharusnya kan kalau itu diterima saja maka sudah nanti harus masuk ke persidangan kan gitu ya. Tapi ini ditolak laporan kita tentang pidana-pidana yang dilakukan oleh KPU itu. Yeah. Jadi saya kira prosesnya ini jangan sampai berlanjut terus. Kecurangan itu sudah tidak butuh bukti baru menurut saya. Proses kelanjutan. Ya ini makanya seharusnya itu KPU ini harus sudah diambil alih oleh sebuah badan untuk bisa berjalannya itu sesuai dengan aturan, kembali pada aturan ini. Bukan ini waduh kecurangan yang berlangsung sedemikian rupa, direncanakan sedemikian rupa, berlangsung begitu saja, lalu kita itu hanya bisa memviralkan, ya kan? Dan ini terus akan berlanjut sampai kemudian nanti diputuskan hanya memviralkan. Lalu kemudian masuk ke MK, kita cuma memviralkan. MK kemudian memutuskan dengan putusan yang sudah didesain, dan kemudian kita udah tahu MK juga sudah melakukan pelanggaran etik dan lain sebagainya. Sudah begitu kan. Maka sebelum itu semuanya berlangsung, berlewat, ini masih berjalan, berkutat dulu di KPU ini. Selesaikan dulu di KPU itu, bereskan dulu di KPU itu. Mestinya sih aku nggak ngerti ya. Harusnya sih ada badan lembaga yang menyelamatkan ini semua gitu loh ya. Apa sih lembaga yang menyelamatkan ini semua? Saya udah jadi nggak ngerti sekarang. Harusnya DKPP itu. Ya? Harusnya DKPP ya. Ada satu hal lagi, Mas Agus. Saya mau tanya itu. Yang di sidang di mana? Di Semarang. Di Semarang itu. Dari pihak sana kan diberikan kesempatan untuk membuktikan itu ya di layar tadi. Iya. Artinya begini, prinsip hukum itu adalah siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan. Apakah hak ini diberikan oleh kedua belah pihak, dari pihak KPU-nya dengan pihak Mas Agus diberikan kesempatan untuk membuktikan? Enggak, saya sebagai pihak yang sebagai saksi pelapor. Ya, pelapor itu kan mendalilkan bahwa ini yang kita laporkan itu adalah bagian dari DPT, itu kami harusnya menampilkan kan. Nah, itu nggak sempat menampilkan dan tidak diberi kesempatan. Tidak diberi kesempatan, cuma dicecar aja pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak ada hubungannya. Misalnya kemudian dia bertanya tentang apakah DPT 54 juta yang di Jawa Tengah sekian itu dia datang ke TPS. Kan saya bilang, Pak Hakim, kita itu belum clear soal DPT ini ada orangnya atau tidak, divalidasi atau tidak. Kenapa Anda bertanya begitu? Saya bilang kan gitu. Mau bicara apa tentang apa yang disampaikan Pak Agus ini, nampaknya sudah tidak melihat kemampuan KPU untuk menyelesaikan ini dan bahkan menyarankan untuk segera dihentikan, diambil alih. Kira-kira mau bicara apa Pak? Kalau misalnya rakyat memang sudah arahnya juga ke sana gitu. Ya kita masih ada upaya-upaya yang lain kan. DKPP itu ya. DKPP bisa mengambil alih ya. Bisa DKPP. Iya. Tapi untuk kejahatan pemilu yang dilakukan oleh KPU pidana. Oh iya. Itu sudah kejahatan dengan merubah sirekap yang sudah direkayasa sedemikian rupa, itu sudah kejahatan. Ya, saya itu dan ada itu bertanya dulu. Ya, kita bisa pidanakan itu. Komisioner KPU seluruh penyelenggara pemilu itu tidak profesional, tidak menyelenggarakan sesuai dengan undang-undang, dilanggar dan lain sebagainya. Ya DKPP ya, mudah-mudahan itu betul lembaga yang bisa mengambil alih itu harusnya. Mudah-mudahan seperti itu. Kita harapkan DKPP ini menjalankan tugasnya sebagaimana kewenangannya ya. Itu aja yang harus kita dorong. Baik, nanti kita lanjutkan Pak Marwan. Ini sangat menarik sekali yang disampaikan ini. Bagaimana melihat perapuhan ya, seperti kayak sarang laba-laba aja nggak bisa menyentuh rakyat berharap kepada masalah ini.
Jadi mungkin nampaknya tadi disampaikan cuma bisa memviralkan, jadi tidak ada seolah siapa yang mengambil alih ini satu-satunya adalah memang rakyat yang harus memutuskan mempunishment terhadap cara-cara mereka sembrono. Oke, jadi begini, saya kira kalau tadi kembali ke ide awal untuk melumpuhkan KPU lah katakan. Saya kira nggak ada Pak Marwan. Melumpuhkan KPU itu tidak ada. Jadi bukan dulu belum. Mungkin kata-katanya salah. Kita seperti Bu Usnur bilang duduki KPU. Oke, mungkin saya bukan tidak penyelesaiannya itu di KPU. Ya, Jangan bergerak kemana-mana dulu. Oke. Bukan melumpuhkan, bukan menduduki. Ya, jadi begini yang ingin ya. saya sampaikan adalah itu satu hal dan saya tidak merasa perlu untuk menyatakan menolak itu gitu. Lakukanlah itu, ya kan? Tapi harus dicatat bahwa ada langkah yang lebih efektif dan efisien untuk bagaimana masalah kecurangan ini diselesaikan, dan karena pidananya itu sangat berat, maka yang menjadi target kita adalah bagaimana pelakunya ini ya itu dilumpuhkan. Misalnya presiden terbukti pidana berat terlibat dalam kejahatan pemilu curang ini misalnya, itu satu. Yang kedua, kalau memang angket atau penyelidikan oleh atau audit oleh DPR ya dengan memanfaatkan atau meminta audit independen, auditor independen mengaudit, lalu ditemukan memang ada kejahatan, ada TSM, maka ini juga bisa membatalkan paslon 2 misalnya. Jadi dua hal ini saya kira ini jauh lebih prioritas dan ini mestinya dilakukan lebih prioritas dibanding kita tadi mau minta KPU menjalankan sesuatu yang memang tugasnya, tapi itu bisa saja akan lebih lama atau tidak efektif. Kenapa? Karena pemimpinnya ini adalah yang tadi jadi target kita, yang namanya Bawaslu, KPU. Jangankan dua ini, MK aja itu di bawah kendalinya presiden. Sementara presiden bilang kalau ada masalah, ada kecurangan, lapor aja ke Bawaslu, lapor saja ke MK. Itu kan yang dinyatakan oleh presiden. Dia berani nantang kita, nantang rakyat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini semuanya di bawah kendalinya dia gitu. Jadi kenapa kita tidak langsung mengadres siapa sebetulnya yang paling berkuasa terhadap isu ini? Apakah memang KPU tadi atau presiden? Ya saya bilang presiden. Maka alatnya juga harus besar. Apa alat besar itu? Ya tadi angket. Angket supaya bisa efektif. Ya kita minta rakyat juga menuntut, menggugat DPR untuk segera melakukan audit tadi atau yang namanya angket itu gitu. Ya jangan lupa Jokowi itu berada di atas trias politika. Ya kan, dia eksekutif tapi legislatif juga dia kuasai, apalagi yudikatif itu dia kuasai dan ada ada Paman Gibran di sana gitu. Jadi saya bukan, kembali lagi saya katakan, saya tidak menafikan, tidak menolak rencana teman-teman, tapi saya cuma menawarkan mari melakukan sesuatu yang lebih efektif dan efisien, karena itulah yang menjadi target kita, bahwa selama ini sudah hampir 8 bulan mungkin ya, itu yang namanya petisi 100 itu menyuarakan pemakzulan Jokowi, ini sumber masalah ini gitu. Lalu kalau memang ini bisa dilakukan lewat angket pemilu curang, kenapa tidak gitu? Kenapa harus mipir-mipir dulu? Ya oke lah silakan. Saya bilang paralel bisa, tapi yang lebih prioritas adalah bagaimana yang namanya Joko Widodo harus dihentikan, lalu paslon yang memang terlibat kecurangan karena didukung oleh pemerintah secara curang, maka ini juga harus didiskualifikasi menurut undang-undang pemilu yang tadi sempat disinggung juga oleh teman kita Pak Antoni Budiawan. Saya lebih cenderung ke sana. Jadi, nah karena itu satu lagi yang penting adalah tetap saja bahwa DPR itu sebagian adalah orang-orang yang tersandra kasus, sehingga tidak akan independen untuk bersikap
untuk mendapatkan misalnya angket sudah disetujui, tapi begitu nanti hasil angket untuk adanya misalnya pernyataan sikap oleh DPR di paripurna, itu bisa saja itu kan harus melibatkan bukan cuma pengusung yang dari 5 partai itu, tapi termasuk dari yang mendukung paslon 2 misalnya. Nah ini saya kira perlu kita ingatkan, siapapun mereka, gunakanlah hati nurani, jangan mau disandra oleh rezim yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan atau meraih kekuasaan. Yang itu saya kira sudah terus akan dilakukan. Apakah kita bangsa Indonesia ini mau membiarkan bangsa ini menjadi bangsa pecundang, ya, yang wakil-wakil rakyatnya itu ada di tangan 1-2 orang, ya, tanpa kuasa karena mereka itu terlibat korupsi. Karena itu partai ini juga harus membersihkan orang-orang yang terlibat korupsi ini supaya mereka bisa hidup bebas dan bisa menyuarakan aspirasi rakyat secara utuh. Baik Pak Noron, saya sambung sedikit, tuntaskan. Sekarang sudah beralih dari masalah KPU ini. Nah, kalau misalnya ini berhasil untuk melakukan satu angket dilakukan, apa sih yang bisa dilakukan di situ Pak? Apakah bisa mengkoreksi atau Bukan, jadi begini, namanya angket itu intinya adalah menyelidiki apa saja. DPR minta apa itu harus tersedia itu informasi. Dan itu akan bisa membongkar misalnya bagaimana yang namanya IT KPU diadakan, proses pengadaannya seperti apa. Bisa juga bagaimana waktu bansos itu dibagi-bagi oleh polisi, ditemukan bahwa polisi ini banyak sekali yang memang mengantar yang namanya bansos dari pemerintah itu, atau bagaimana misalnya kepala-kepala desa itu dikumpulkan untuk memilih paslon nomor 2 misalnya. Nah ini kan sudah sangat banyak beritanya, tapi kalau itu dilakukan secara terbuka, sistematis oleh DPR, maka kejahatan ini bisa terbongkar. Belum lagi tadi kita bicara tentang adanya yang disebut dengan automatic adjustment, ya, automatic adjustment, karena nggak ada duit, sudah habis untuk bansos, ngambil dari mata anggaran lain. Tapi alasannya adalah ini sesuatu yang diperintah oleh presiden. Andai kata Pak Noron, misalnya DPR cukup membawa bukti untuk menanyakan kepada presiden dan ada bukti-bukti yang dia tidak bisa menjawab dan bahkan signifikan sekali itu memang ada satu bukti kecurangan seperti itu, apa yang akan Ya artinya kan DPR bisa menyatakan sikap bahwa ini kecurangan sudah terjadi. Nah kalau kecurangan itu sifatnya TSM, maka sanksinya adalah ini, begitu. Ya kan, sanksinya itu tadi didiskualifikasi, gitu. Nah lalu juga kalau bicara tadi tentang pengadaan sistem IT KPU, setelah audit DPR melihat wah ini ada keterlibatan dari eksekutif. Nah, eksekutif juga bisa jadi sasaran. Jadi kalau bicara angket itu hanya berlaku terhadap pemerintah, bukan kepada lembaga seperti KPU. Tapi keterlibatan pemerintah dalam bagaimana sepak terjang KPU itu berlangsung, termasuk dalam pengadaannya itu kan ada keterlibatan pemerintah. Kalau dalam angket itu bisa terbukti bahwa juga ternyata eksekutif ini atau presiden ini terlibat, itu juga bisa mendatangkan sanksi. Nah apalagi kalau memang tujuannya untuk kita ini menegakkan hukum, terutama terhadap pengkhianat negara yang didefinisikan di dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 2017. Pengkhianat negara ini salah satu kategorinya adalah yang melanggar pasal-pasal dalam konstitusi. Ya kan, pasalnya itu apa saja? Nah, ternyata misalnya ditemukan dalam pengadaan itu atau dalam proses penambahan dana bansos tadi itu melanggar pasal 23 karena tidak melibatkan DPR. Ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk pemalsuan. Gitu. Baik, Pak Agus, mungkin ada sedikit yang mau disampaikan untuk menghadapi kecemasan masyarakat bisa menyelesaikan ini di KPU, kemudian ingin melangkah lebih jauh lagi rakyat ini, mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, saya kira kalau saya tetap pada step yang di depan kita itu adalah, saya setuju dengan Bu Gus Nur Maria, ini penyelesaian soal Pilpres itu adalah masih berada di KPU, dia masih berjalan, bahwa kemudian nanti
ke angket. Nah itu langkah politik ya, langkah politik yang mungkin Pak Marwan mau tempuh. Tapi penyelesaian dari proses pemilu yang kacau ini ya, adalah masih berada di KPU. Jadi kita iya, kita fokuskan di KPU dulu untuk dia mempertanggungjawabkan seluruh kekacauan ini ya, karena ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, ini sebuah kesengajaan yang jelas gitu. Dia menjalankan ini kenapa melanggar banyak hal ya kan, terutama yang Sirekap itu ya. Sirekap itu jelas menghasilkan sebuah desain yang di dalamnya itu kemudian bisa berubah suara, moda-adik suara, mendesain suara untuk memenangkan paslon tertentu. Jadi ini saya kira kita fokus di sini. Ya, saya setuju dengan itu. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Ya, saya ingin menambahkan bahwa yang pertama soal proses hukum nanti ya. Proses hukum ini yang harus kita tempuh itu adalah dari semua lini hukum, baik itu pidana, kemudian di Mahkamah Konstitusi, ya, maupun melalui Gakumdu, juga di DKPP. Ini adalah proses hukum. Jadi semua lini harus kita lalui. Yang paling penting itu nanti buat proses hukum itu adalah yang di MK. MK ini kita harus banyak mengumpulkan bukti-bukti. Jangan sampai terjadi seperti pengalaman tahun 2019. Betul gitu ya, Mas Agus ya? Iya. Tahun 2019 itu mungkin banyak kekurangan bukti ya. Salah satunya ya, jadi sebenarnya kalau 2019 itu memang tuntutannya bukan itu, tiba-tiba kemudian tuntutannya itu kan membatalkan pemilu dengan DPT yang tidak sah. Ya. Tapi tiba-tiba pengacara entah dipengaruhi oleh siapa, tiba-tiba merubah mengklaim kemenangan. Karena klaim kemenangan ya nggak punya bukti, kita C1 sudah sejak awal, makanya nggak punya bukti. Jadi cerita 2019 itu harus saya luruskan itu. Ya, bahwa tidak punya bukti itu karena pengacara tiba-tiba merubah acara. Petitumnya itu kan membatalkan ya yang kita rencanakan, membatalkan hasil pilpres dengan DPT yang tidak sah. Buktinya cukup kuat. Yang nanti membuktikan itu KPU. Kita cukup membuktikan. Nah tiba-tiba kemudian diubah klaim kemenangan. Kalau klaim kemenangan kan harus menghadirkan bukti C1. Ya nggak ada. Sejak awal memang nggak punya saksi. Nah ini kan pelajaran. Pelajaran artinya buat nanti kita mengajukan gugatan ke MK. Jadi 2019 ini harus kita jadikan pelajaran, Pak Marwan. Nanti kalau kita ke MK ini seperti yang disampaikan oleh Mas Agus. Kemudian untuk proses pidana tentunya ya kita tinggal mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Kemudian untuk satu hal yang saya juga sangat kecewa ketika tanggal 19 kita mengajukan laporan ke Bawaslu. Betul ya? Kita mengajukan laporan ke Bawaslu. Kemudian oleh Bawaslu laporan itu ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bawaslu tidak pernah memberitahukan, tidak pernah menguraikan syarat material itu apa yang Bawaslu ketahui mengenai tidak terpenuhinya syarat material. Ya, kita tanpa diberitahu, hanya diberi surat pemberitahuan, isinya tidak memenuhi syarat material, titik. Artinya apa itu surat itu? Maknanya apa itu Pak? Maknanya bahwa kalau masuk material seperti bukti-bukti ya mungkin lemah ya, bukti-bukti yang laporan ini berdasarkan laporan kita, laporannya apa? Laporannya adalah A. Kalau laporan A, alat bukti pendukung untuk yang dilaporkan permasalahan A ini itu harus terpenuhi. Contohnya seperti itu. Tetapi di KPU apa yang sudah kita buat laporan kemarin itu tidak dijelaskan apa yang kurang buktinya itu apa. Sementara kita kan sudah masukkan bukti yang 54 juta DPT flash disk ya, sudah diterima. Flash disk sudah diterima, ya, tapi masih menganggap kurang. Itu harusnya di dalam surat itu diberitahukan. Syarat material apa yang tidak terpenuhi itu diberitahukan. Seperti sama kalau kita harusnya sama ya. Seperti kita mengajukan gugatan ke pengadilan umum. Kalau ada kekurangan itu biasanya panitia juga ngasih tahu kurang ini ya. Itu diberitahu gitu. Ya, bukan tidak. Di dalam sidang pun kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatan. Ya, jika ada perbaikan, masih diberikan kesempatan itu. Diberitahukan, Bill, ya. Ini enggak ada pemberitahuan, tidak ada uraian di dalam surat pemberitahuan penolakan laporan kita oleh Bawaslu.
Yang tadi seperti saya katakan, Bawaslu ini maunya enak aja gitu, dia nggak mau capek. Tugasnya Bawaslu kan bukan hanya menerima laporan, tugasnya Bawaslu adalah juga turun ke lapangan, mencari perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara masif ya, yang sekarang ini dilakukan secara masif, yang sudah terang-terangan, sudah banyak laporan, harusnya dia melakukan investigasi itu. Baik, Pak itu. Saya menambahkan sedikit Om Ilmi ya. Itu persis seperti 2019 saya melaporkan juga begitu. Jadi kemudian diberkas, tapi ketika mau di BAP kita menunggu, ya kemudian muncul surat yang seperti itu tidak jelas apa kekurangannya. Tidak diberitahukan, nggak diberitahukan. Jadi ini saya kira bagian-bagian dari permainan aja ini. Ya. Badut-badutan itu loh yang badutan ini. Ya betul. Baik Pak Marwan, terakhir nih Pak Marwan. Ini kan sudah jelas ya, ini kan pembahasan seolah ada kesalahan-kesalahan di 2019 jangan sampai terulang lagi. Tetapi kan belum meyakinkan juga bahwa kalau kita menempuh atas kesalahan-kesalahan itu akan kemudian menghasilkan satu yang memuaskan bagi kemenangan rakyat ini. Itu apa menurut Pak Marwan? Ya, jadi begini, contoh Pak Agus tadi datang ke KPU, dan kita lapor ke Bawaslu, termasuk saya di dalamnya dengan Pak Narko dan Sin. Nah, kita lakukan ini semua yang dilakukan Pak Agus itu kan menjalankan aturan main yang diatur dalam undang-undang, ya kan? Dan kita berharap mereka itu juga menjalankan fungsi tugasnya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, dalam peraturan. Ya. Nah, tapi ternyata jangankan KPU, Bawaslu, MK saja tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Dia cuma berfungsi untuk menguji kebenaran suatu ketentuan dalam undang-undang terhadap konstitusi. Dia tidak punya hak untuk membentuk ketentuan undang-undang, tapi dia lakukan itu. Dia bikin aturan baru, dan ini artinya kan ketentuan baru, dan ini bukan wewenangnya. Dia buat sehingga batas umur itu bisa meloloskan Gibran. Saya hanya mengatakan 3 lembaga ini, KPU, Bawaslu, MK, dibentuk atas perintah undang-undang, diminta untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan undang-undang, ternyata mereka tidak melakukan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada yang lebih berkuasa. Mereka ini ada di bawah kendali yang namanya Presiden Joko Widodo. Maka kalau mau bertindak atau berbuat, tembaklah langsung, bukan nembak bunuh dia, tapi sasarlah apa yang paling efektif dan efisien untuk langsung ke jantung kejahatan ini gitu. Siapa jantungnya? Ya Presiden. Apa alatnya? Ya tadi angket gitu. Silakan kita gugat ke KPU, Bawaslu, ya mungkin cuma buang-buang, tapi itu harus kita lakukan. Kita coba untuk patuh terhadap undang-undang aturan yang saya sebut tadi. Kita coba mematuhi itu. Saya setuju. Tapi jangan lupakan juga yang lebih efisien dan efektif harapannya. Yaitu bagaimana Presiden ini segera mengakhiri sepak terjangnya lewat angket untuk nanti terjadi pemakzulan, itu satu. Yang lebih penting lagi adalah kejahatan KPU dan 3 sistem tadi, 3 lembaga tadi, itu bisa dihentikan. Yang berbuah pada paslon 2 ini juga bisa didiskualifikasi. Itu lebih mendesak. Maka mari saya ulang lagi nih, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, kalau mau hidup terhormat, tidak malu di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia. Bagaimana ini pemilu kita diselenggarakan sangat amatir dan syarat dengan kepentingan dan memalukan bangsa ini bisa dihentikan. Ya, dan diamnya itu adalah yang namanya kepala eksekutif. Siapa itu kepala eksekutif? Ya itu Presiden Joko Widodo. Dan sudah banyak yang menyuarakan. Saya kira begitu. Baik Pak Agus dan Pak Dwi, insya Allah apa yang kita jalani pada siang ini betul-betul bisa memberikan masukan-masukan kepada masyarakat ya, bahwa kita lihat KPU sudah dalam keadaan seperti ini, nampak tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan, dan negara juga tidak mampu memberikan respon terhadap apa yang terjadi seperti ini. Maka yang terbagus apa yang disampaikan Pak Marwan tadi, kalau rakyat memang bisa nampak sekali mereka berharap kepada hak angket itu, karena dengan hak angket itu mungkin akan ada penyelesaian yang
yang kita tidak duga, walaupun apa batasan hanya yang bisa dilakukan angket, tetapi bisa merambat kemana-mana ya, apabila memang Presiden tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Insya Allah kita akan terselamatkanlah negeri ini dengan dukungan kita, memberikan kekuatan moral kepada penguasa atau pemimpin-pemimpin kita yang sedang melakukan proses ini, politik ini. Baik, terima kasih saudara sekalian. Insya Allah kita tunggu tentang keputusan KPU yang nampaknya sudah tidak ada kepercayaan dan tidak mampu lagi menyelesaikan kericuhan dan kecurangan ini. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Racikan Berita 1.